Halo semuanya, gue akan mulai video ini dengan sebuah cerita. Jadi kemarin tuh gue diajakin untuk ngisi sebuah webinar tentang keuangan. Terus ada pertanyaan soal apa pengeluaran gue yang cukup besar, terus gue nyesel. Terus gue ini kan orangnya cukup hati-hati dalam merencanakan keuangan dan mengeluarkan uang ya. Tapi ada satu barang yang gue beli, terus gue mikir setelah gue beli ya, kenapa gue beli gitu. Dan istri gue juga bilang, kamu ngapain sih ini banget, lebay banget. Emang cukup lebay. Gue pernah beli baju buat game seharga 5 juta rupiah. Lebih sebenarnya. Karena harganya $480. Berapanya pastinya gue gak tahu, tapi nanti gue hitungin terus gue taruh di judul. Tapi yang jelas adalah gue ngeluarin uang segitu buat beli baju dalam game yang bahkan gue gak bisa pakai. Gue diledekin sama istri gue karena dia bilang mendingan aku lah kalau mau belanja, paling gak bisa aku bawa kemana-mana. Nih kamu cuma bisa di game doang. Padahal gamenya sendiri tuh gratis. Ini gamenya Path of Exile. Gue akan kasih lihat gamenya kayak apa dan kenapa gue sampai beli bajunya. Gue mulai dari create dulu ya, biar mungkin orang yang penasaran nih game apaan sih. Padahal game gratis kok, kenapa gue sampai beli. Oke, jadi ini kita milih league-nya, kita mau main di mana. Yang standar tuh default, yang Scrouch itu yang paling baru league-nya. Terus kita pilih karakternya, mau main sebagai apa. Ada Ranger, ada Sion, ada apa ya, ini ada yang Shadow, ada Templar. Gue mau main kayak apa? Sebagai barbarian aja kali ya. Milihnya agak susah nih. Sion aja deh. Sion ini bisa semuanya soalnya dia apa namanya, bisa bebas gitu mau ngapain aja. Namanya Sions gitu. Gua nggak kreatif dalam nama. Oke. Ya udah ada. Sion aja. Jadi ini namanya ARPG. Gamenya itu bajunya belum bisa gue kasih lihat sekarang karena gue harus ke kotanya ya, ke tempatnya. Gue udah lupa kontrolnya karena udah lama banget nggak main. Kita ambil barangnya, terus kita bisa masukin macam-macam. Di sini di barangnya ada gemnya. Kayak ini ada ceritanya, tapi nggak penting kalau game-game kayak gini ceritanya. Oh ini pukul spectral throw. Nah ini bisa kita masukin ke sini untuk jadi skill. Jadi gimana ya waktu itu ya? Itu bisa dilempar gitu. Misalnya gini kita pukul, kita bisa lempar pakai skill yang tadi kita taruh. Habis ini kita ke kota, terus bajunya bisa gua pamerin karena cuman pakai bajunya cuma bisa di kota doang. Isi darah pencet 1. Apa nih? Oke. Bisa kita masukin jadi punya skill tambahan onslaught. Oke, gue udah lupa apa itu ya. Ini kita bunuh-bunuh musuh dulu. Oke, nggak takut mati gue. Dapat Iron Head. Ini semua random ya. Kita bisa pasang Iron Head-nya, nyembuhin diri lagi, pukul lagi. Nah, setiap awal mulai nih selalu kayak gini. Gue mainin udah banyak banget jamnya ya. Cuman karena udah lama nggak main jadi masih agak kebingungan. Baju 5 juta dong. Apa yang gue pikirkan waktu itu ya? Tapi gue ada pembelaan, nanti gue akan kasih tahu. Ini kita harus ngelawan kayak semacam mini bossnya dulu, nanti baru kita baru bisa balik lagi. Baru bisa masuk kota. Jauh juga ya? Di mana ya? Ini dia, Hillock. Kita harus bunuh dia. Gitu, gue mau mati, gue heal. Gila, sakit juga deh. Muter. Oke, dapat macam-macam barang, tapi nanti aja. Kita ke kota. Kalau udah bisa ngalahin dia, kita bisa akses ke kota. Pintunya mana? Nah, kalau naik level nih bisa masukin kemana aja? Text speed atau mana? Text speed aja ya. Kita masuk ke kota. Nah, di sini baru gue bisa kasih lihat bajunya. Karena itu portalnya. Nih ketemu banyak orang juga nih. Gila, keren-keren banget. Di mana sih? Gue lupa deh. Oh, ini dia. Oh, ternyata bisa dari tadi, nggak usah ke kota. Ngapain gue ke kota ya? Gue harus full set dulu tapi nih. Kanan kiri atas bawah. Oke, jadi tadi gue salah ya. Sebenarnya udah bisa dari awal kita ngasih lihat armor yang gue beli. Cuman gue harus ngisi badan-badannya itu pakai item-item ini supaya bisa diganti pakai skin yang gue beli. Jadi yang gue beli itu skinnya sebenarnya, bajunya. Tapi harus diisi dulu. Kalau kayak gini kan kosong tuh, harus diisi. Nah ini diganti pakai skin yang gue beli. Dan skin yang gue beli itu namanya Kitava skin. Nah itu
harganya $480, tapi satu paket, jadi ada beberapa yang lain gitu. Cuman hanya yang beli $480 yang dapat Kitava gitu, karena dia tier yang paling atas. Kitava ini kayak bosnya gitu. Oke, nah ini udah jadi ya. Ini kira-kira adalah skinnya. Harganya $480. Worth it apa enggak? Gua nggak tahu. Cuma buat gini doang gitu loh. Cuman kalau pemain-pemainnya pasti ngerti gitu, pas gua jalan gitu. Waktu pertama kali gue beli aja pada bilang nice, pada bilang kayak gitu. Karena ini mahal banget. Cuma kenapa yang lain pada punya sayap-sayap keren gitu ya? Skin ini bisa dipakai di karakter apapun. Makanya tadi pas gue bikin karakter baru, dia begitu ke kota beli barang-barang tadi bisa ditaruh di badannya dia, langsung bisa kepake gitu. Kalau ada yang kelupaan maaf ya, karena ini baru pertama kali gue main lagi setelah tahun lalu kalau nggak salah gue main. Jadi kalau nggak pakai skinnya, tuh kelihatan aslinya gitu. Pertanyaannya adalah kenapa gue beli? Kenapa gue beli? Karena gini, ini game dibuat sama developer indie, perusahaan independen, nggak dari studio yang besar. Lalu mereka menggratiskan game ini, jadi orang tuh bisa download terus main. Nah, gue tuh ngerasa bahwa gue harus support gitu, makanya namanya ini supporter package. Gue harus support sebuah developer game yang menghadirkan game yang gratis, studio yang sangat kecil tapi bikin game yang bagus. Karena gue tuh penggemarnya Diablo 2, Diablo 3. Makanya pas game ini keluar, ini gratis, gue tertarik. Gue bahkan pernah main ini dulu pas di Indonesia masuk pertama kali bertahun-tahun yang lalu tuh. Yang bawa Garena waktu itu. Nah sekarang nggak tahu tuh, sekarang udah nggak kayaknya. Karena ini gue downloadnya langsung di websitenya. Jadi kenapa gue beli adalah sebagai tanda gue mensupport dari developernya. Apakah harus $480? Ya nggak juga. Cuman waktu itu saking lamanya gue main ini, saking senangnya gue main ini bisa, waktu itu berapa lama? Bisa 3 bulan kali. 3 bulan bener-bener main Path of Exile doang gitu. Dan gue berpikir bahwa gila, gue udah spending jam begitu banyak, kasihan banget developernya gitu. Kalau gue mainin hanya gratis, belum biaya server apa segala macam. Jadi karena gue ada uangnya juga, dan ini adalah sarana pelarian gue dari pekerjaan gue senang gitu ya. Pas lagi pusing kerja, larinya ke sini, maka inilah yang terjadi gitu. Gue spending $480 buat mensupport si developernya untuk beli bajunya gitu. Kira-kira itulah kenapa. Menyesal nggak? Ya seperti gue bilang di depan, agak nyesel juga sih kenapa harus sebanyak itu gitu. Kadang-kadang soalnya abis itu kan nggak bisa dipamerin ke luar, nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Cuman ya nggak apa-apa lah. Menyesalnya paling ya 30% lah ya. Tapi gue happy lah bisa mendukung si developer ini. Karena mereka tetap bikin update yang bagus juga buat game ini, dan itu yang ngebuat gue ngerasa ngerasa appreciate gitu sama mereka. Anissa pas tahu dia ngeliat udah gitu doang, warna merah doang, dia bilang gitu. Cuman kayak gini doang, ya Allah. 5 juta lebih loh buat begini. Apa lebih dari 5 juta ya? $480 tuh berapa ya? Coba gua kali nih. 6 juta, 6,7 juta ternyata, bukan 5. Gila. Jadi ralat ya, gue barusan lihat di kalkulator ya. Ternyata skin ini harganya 6,7 juta karena gua kali 14.000 rupiah buat $1. Selama ini gua pikir cuma 5 juta. Itu aja baru tahu gua, ternyata harganya 6,7 bukan 5 juta. Oke, itu aja dari gua. Gua kayak nggak main ini lagi sih, karena gua masih nungguin Path of Exile yang kedua ya. Dia mau bikin yang kedua. Jadi gue nggak akan main game ini dulu lah, mau main game yang lain. Cuman kemarin tuh gara-gara ada webinar itu jadi ingat lagi aja, terus gue taruh sini aja kontennya deh, biar gue kasih lihat gue beli apa sih sebenarnya. Oke, thank you semua yang udah nonton, dadah.